SM Store, amanah dalam muamalah. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Yang pertama iman kepada Allah, bab yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, itu pembahasan yang akan beliau bahas pada buku ini, yaitu berkaitan dengan rukun iman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rukun iman yang pertama, saya ingin tanya terlebih dahulu, apa itu iman? Saya menjawab, apa itu iman? Secara bahasa saja. Ya jawab, apa itu iman? Antum sering dengar iman kan? Sering dengar gak? Apa itu iman? Naam. Hah? Percaya. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadol, kasihkan. Secara istilah, apa itu iman? Panitia nggak boleh ikut. Naam. Kok enggak dengar saya? Keras sedikit. Ya, mengimani dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mempraktekkan dengan jawari atau dengan anggota badan. Ada harganya, bentar, cabut dulu ya. Ada harganya. Taib. Nah, itu iman. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq, membenarkan, itu iman. Ya, secara bahasa artinya apa? At-tasdiq. Iman secara bahasa artinya at-tasdiqu. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, iman itu banyak sekali pengertiannya. Namun ada salah satu pengertian yang sangat bagus yang dibawakan oleh para ulama tentang iman, bahwasanya iman itu dikumpulkan di dalam sebuah ungkapan yang disebut dengan khamsununat, 5 nun. Jadi akhirnya itu nun semua. Apa itu? Yang pertama at-tasdiqu atau al-qaulu bil lisan. Iman itu al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Itu nun yang pertama. Al-qaulu bil lisan. Yang kedua yaitu at-tasdiqu bil jinan. Kalau ada papan tulis itu enak sebenarnya. Tapi enggak ada papan tulis enggak apa-apa. Ya. At-tasdiqu bil jinan, yaitu membenarkan dengan jinan. Jinan itu maksudnya hati. Nama lain dari al-qalb itu jinan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan arkan, dengan anggota badan. Yazidu bi taatir rahman, bertambah dengan kita taat kepada ar-Rahman. Siapa ar-Rahman? Allah. Karena nama lain dari Allah itu apa? Ar-Rahman. Wa yanqusu bi taatis syaitan, dan dia berkurang dengan kita mentaati syaitan. Jadi ada 5 nun terakhirnya. Yang pertama tadi al-qaulu bil lisan. Yang kedua wa tasdiqu bil jinan. Yang ketiga wal amalu bil arkan. Yang keempat yazidu bi taatir rahman, dan yang kelima wa yanqusu bi taati asyaiton. Itulah yang dimaksud dengan iman secara istilah di dalam para ulama. Nah, dari pembahasan itu, dari pengertian itu ada sebuah
poin yang perlu untuk diperhatikan jamaah, yaitu pada bagian terakhir ketika para ulama menyebutkan yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taatis syaiton, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dan inilah akidah ahlus sunnah, bahwasanya akidah ahlus sunnah mengimani iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Mana dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya? Dalil yang menyebutkan iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Siapa yang tahu? Nggak boleh browsing. Akhwat, mana akhwatnya? Di atas, di bawah? Di atas. Mana dalilnya? Yang menyebutkan iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Gak ada yang tahu? Gimana antum nih? Ya jemaah, sering antum dengar itu. Dalam surat apa? Dalam surat apa? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Ya Allah ya Rabb. Subhanallah jemaah. Antum sering ikut kajian nggak ngerti? Surat apa? Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Nanti akhir sesi saya tanya nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah di sisi mereka bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka bertambah keimanannya. Nah, ayat ini hanya menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Makanya ulama mufassirin mengambil kesimpulan sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Kayak ini, kayak gelas misalkan, antum bisa tambah dan dia bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah hukum secara sunnatullahnya pasti bisa berkurang. Kalau Allah sebutkan di sini tentang iman itu bertambah, maka kebalikannya yang disebut dengan istilah mafhum mukhalafahnya, maka kebalikannya pasti dia bisa berkurang. Makanya para ulama mengatakan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman. Dan ini akidah Ahlus Sunnah, menyelisihi akidahnya orang-orang Murji'ah. Yang mana orang-orang Murji'ah menyebutkan iman itu flat, tidak bertambah, tidak berkurang. Mau dia pelaku ketaatan ataupun pelaku maksiat, keimanannya sama. Itu orang-orang Murji'ah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka mengeluarkan amal itu bukan bagian dari iman. Jadi sekuat apapun seorang beramal, entah itu baca Quran, sholat, zakat, semua amal itu tidak berpengaruh kepada keimanannya. Begitu pula sekuat apapun orang bermaksiat kepada Allah, kemaksiatan itu tidak berpengaruh kepada imannya. Karena amal itu tidak mempengaruhi iman. Itu perkataan siapa? Orang Murji'ah. Namun perkataan ini batil, dibantah sama Ahlus Sunnah. Bahwasanya amal itu merupakan bagian dari iman. Semakin tinggi seorang beramal, semakin tinggi keimanannya. Tapi sebaliknya, ketika seorang meninggalkan amal, bermaksiat kepada Allah, itulah yang menyebabkan imannya itu terus berkurang dan bisa hilang dari diri kita. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Paham ya? Ngerti? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kita lanjut. Nah, itu pengertian iman secara bahasa, istilah, dan juga dalil yang menyebutkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Baik. Kemudian iman itu memiliki cabang. Ada namanya cabang-cabang
keimanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 35. Nomor hadis berapa? 35 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 60 sampai 70 cabang. 70 sekian cabang. Ya. Kata-kata bid'un dalam bahasa Arab, kalau antum yang belajar bahasa Arab, kata-kata bid'un dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9, itu namanya bid'un. Jadi iman itu bisa 63 cabangnya, 64, 65, 66, 67 sampai 69, atau 73, 74 sampai 79. Kemudian kata Nabi SAW, fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi itu seorang mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Adapun yang paling rendah, imatatul adza anit thoriq, seorang menyingkirkan gangguan di jalan. Teman-teman ketemu di jalan ada duri, ada paku, kemudian dihilangkan duri tersebut atau paku tersebut supaya kaum muslimin tidak terkena daripada yang demikian, maka itu bagian daripada iman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, marra rajulun bitorikin, pernah satu ketika ada seorang yang melewati satu jalan, lalu dia mendapati ada gangguan-gangguan di jalan tersebut. Dengan niatnya dia berniat kepada Allah, dia meninggalkan gangguan, dia menghilangkan gangguan tersebut agar kaum muslimin tidak terkena dengan gangguan itu. Bisa jadi hadza min sababihi dukhulil jannah, bisa jadi itu sebab dia masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah meremehkan hanya sekedar menghilangkan duri, menghilangkan paku, menghilangkan gangguan di jalan. Bisa jadi itu sebab kita masuk ke dalam surga. Jangan pernah meremehkan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'. Sekecil apapun amal itu jangan pernah diremehkan. Walau antal ko akhoka biwajhin tolik, meskipun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu, sekedar menebarkan senyuman. Senyum itu remeh jemaah. Ya, paling 1 detik 2 detik, nggak ada orang senyum 5 menit. Kalau 5 menit senyumnya itu orang gila namanya. Ya, untuk senyum 5 menit gini kan, di jalan. Ya, orang gila itu. Senyum itu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Itu sudah cukup membahagiakan orang sebagai sebab kita masuk ke dalam surga. Sekedar senyum. Bahkan tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Kita tidak punya uang untuk sedekah. Cara untuk bersedekah yang baik dengan senyum. Tapi senyumnya yang benar. Jangan senyum nanti kepada akhwat. Ini namanya ada udang di balik rempeyek namanya ini. Ya, apalagi ditemani dengan dibarengi dengan ada kedipan mata, oh bahaya. Tidak boleh. Nah, itu iman. Iman itu memiliki tingkatan. Lalu Nabi menyebutkan di ayat di sini, wal haya'u syu'batun minal iman. Merasa malu itu bagian daripada iman. Nek antum tidak punya rasa malu berarti iman antum hilang. Ya. Makanya jadi orang itu kita harus memiliki rasa malu. Di antara malu yang paling afdol itu adalah malu ketika kita dilihat bermaksiat oleh Allah. Itu malu yang paling afdol. Bukan malu dilihat manusia, tapi malu dilihat oleh Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan iman secara umum. Tapi sekarang kita masuk ke bab yang pertama, iman kepada apa? Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini memiliki 7 dawabit. Ini kok 6 di sini ya? Salah terjemahannya nih.
Terjemahannya salah, yang betul 7. Nah, itu pentingnya jangan berpaku pada terjemahan itu. Karena terjemahan itu bisa salah. Ya. Terjemahan itu bisa salah. Jadi kalau orang sudah belajar tentang bahasa Arab, insya Allah dia bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan itu. Kalau di buku aslinya, wa fihi sab'atu dawabit, ada 7 komponen yang berkaitan dengan iman kepada Allah ini. Yang pertama, ad-dhabitul awal, poin yang pertama, tauhidur rububiyah, yaitu yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Sebagaimana dibawakan di situ, tauhid rububiyah huwa ifradullahi bi af'alihi. Seseorang mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan. Perbuatan Allah maksudnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, ya. Kemudian Allah yang menjaga kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Intinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan-perbuatan Allah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang rububiyah Allah ini sangat banyak sekali, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Mana contohnya? Di dalam surat Al-Hasyr. Ya. Antum lihat dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir 22, 23, 24. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah taala, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang pertama, Allah ingin kabarkan kepada kita tentang Allah itu yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Setelah itu Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, tentang rububiyahnya. Apa yang pertama? Alimul ghaibi wasyahada. Allah itu mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Ini rububiyah Allah, keilmuan Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Diulang lagi, Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Lalu Allah menyebutkan tentang dirinya, huwal maliku, Dia adalah seorang raja. Ya afwan, Dia adalah maharaja. Allah itu raja di atas segala raja yang pernah ada di atas muka bumi. Terutama di hari kiamat, semua raja tunduk kepada Allah. Mereka-mereka yang membanggakan kerajaannya di dunia, ketika di hadapan Allah mereka tunduk di hadapan Allah. Makanya manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti kita bahas di dalam yaumul akhir, mereka semuanya itu tertunduk lesu. Tidak hanya orang kafir, orang beriman pun tunduk di hadapan Allah Ta'ala, lesu. Tapi tunduknya orang beriman karena mereka menyesal kenapa dulu di dunia tidak lebih semangat di dalam beramal. Tapi orang kafir, ketundukan mereka kenapa? Karena mereka tidak beriman. Yang kedua, apa yang mereka banggakan di dunia dahulu dari kerajaan-kerajaannya, semua itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Semua tunduk kepada Allah. Huwal Malik, Dialah seorang raja. Makanya ketika seorang membaca Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, itu ada 2 redaksi yang dibenarkan di dalam membacanya. Boleh antum baca dengan Maliki Yaumiddin, mimnya pendek, yang mana Malik itu artinya raja. Boleh antum baca dengan Maliki Yaumiddin, maknya panjang, yang mana Malik kalau maknya panjang itu menunjukkan Allah itu yang memiliki. Isim fa'il dari malaka yamliku. Isim fa'il dari malaka yamliku, pemilik. Jadi kalau mimnya pendek diterjemahkan Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah raja pada hari kiamat. Tidak ada raja lagi. Fir'aun, mereka tunduk kepada Allah. Namrud, siapapun raja-raja dunia, ya, yang pernah ada di Indonesia ini, mungkin Brawijaya, Sriwijaya, apalagi ya, Diponegoro mungkin,
Allah a'lam sudah. Ya, Brahmana apa enggak tahu sudah. Ya ada Raja Brahmana? Enggak ada. Apa itu? Hah? Hah? Dewa. Dewa apa itu? Dewa 19. Loh, ya apa? Kok Dewa 19? Ya. Mereka-mereka yang bangga semuanya dengan kekuasaan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah Raja satu-satunya dia. Akhirat semuanya tunduk sama Allah Ta'ala. Antum baca Malik benar, maknya panjang. Yang mana Allah yang menguasai hari kiamat. Semua tunduk patuh terhadap Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hati-hati kalian wahai manusia tentang satu hari di mana kalian akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ditampakkan sama Allah. Tampakkan semua. Kemunafikan yang ada di dalam diri semuanya ditampakkan sama Allah. Makanya kita hidup ini lurus-lurus aja lah. Jangan bengkok-bengkok. Ya gitu. Allah suruh beriman ya beriman, Allah suruh kita begini ya begini, Allah larang begini, ya sudah gitu-gitu aja. Ya. Kalau sudah gitu enak hidup itu jangan. Ya, jangan tiru orang-orang yang mereka ingin menentang Allah Ta'ala. Jangan. Ya. Nah, Allah sebutkan dirinya sebagai Al-Malik, Al-Quddus. Apa Al-Quddus itu? Yang Maha Suci. Ya. Allah itu Maha Suci. Disucikan dari segala hal, terutama kita mensucikan Allah dari kesyirikan. Makanya Allah mengatakan kepada kita, ana agnas syuraka anis syirki. Aku tidak butuh yang namanya sekutu. Ya, Allah nggak butuh yang namanya sekutu itu. Allah ingin mensucikan dirinya dari sekutu, tidak butuh. Man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Orang yang mensekutukan aku di dunia, entah dengan kuburan, entah dengan wali, entah dengan nabi, dengan malaikat, dengan apapun semua itu, Allah nggak butuh. Sehingga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi wahidi rajulin minkum. Sekiranya semua manusia ini dari awal sampai akhir tambah jinnya, semuanya kufur kepada Allah, menjadi orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, Allah tegaskan, la yang kusumin mulki syai'at, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah, karena Allah memiliki rububiyah. Allah punya segalanya, rububiyah Allah. Nah, tauhid rububiyah ini jamaah itu diimani oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, diimani oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang pernyataan orang-orang musyrikin jahiliyah. Di antara dalam surat Al-Ankabut misalkan, pada ayat yang ke-61, dalam surat Luqman ayat yang ke-25 Allah sebutkan. Dalam surat Al-Ankabut misalkan apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamar. Kalau kalian bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menjalankan matahari dan bulan ini pada peredarannya, mereka mengatakan Allah. Allah. Dalam surat Luqman apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan, yang mematikan, mereka sepakat menjawab adalah Allah. Tapi ketika seorang hanya meyakini rububiyah Allah, apakah itu sudah cukup bagi mereka? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Itu tidak cukup. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Tauhid
rububiyah. Ya, bahwasanya ya, tauhid rububiyah itu kita mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan, yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, dan yang memberikan rizki. Kata para ulama, tauhid rububiyah ini itu ada pada 4 hal, kalau tidak salah, 4 atau 5, 4 hal yang paling inti. Yang pertama yaitu Allah itu Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua yaitu Allahur Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, bukan hanya diciptakan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rizki kepada. Yang ketiga yaitu Huwallahul Mudabbir, dialah yang mengatur alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta ini. Jadi tidak ada yang mengatur alam semesta ini, termasuk segala pernak-perniknya. Bagaimana hujan diturunkan, bukan pawang hujan. Ya. Makanya kemarin pas waktu kapan hari itu dipanggil pawang hujan supaya acaranya itu berjalan lancar, tidak hujan, tidak turun hujan. Ternyata hujannya tuh turun, lalu disorot dia itu. Kayaknya bayarannya belum cukup, makanya turun hujan itu. Antum ngapain percaya sama pawang hujan? Ya. Nah, ngapain antum percaya sama pawang hujan? Ya. Syirik sama Allah. Kemudian yang keempat, Huwal Muhyi, dia yang menghidupkan. Dan yang kelima, Huwal Mumit, dia yang mematikan. Meskipun Nabi Isa diberikan kelebihan bisa menghidupkan, tapi semua itu dibawa kehendak Allah. Ya, hakikatnya yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, pembahasan dari iman kepada Allah ini yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa coba? Tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Kata Syekh Wahid di sini, huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Dalam setiap amal ibadah kita. Bahwasanya segala amal ibadah yang kita kerjakan itu semata-mata harus kita tujukan kepada Allah. Ya, seperti yang sering antum sudah pelajari tentang tauhid, tentang masalah uluhiyah Allah ini. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kita wajib untuk mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita, seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghair." Sembahlah Allah, karena niscaya tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Nah, itu perintah. Bahkan perintah pertama dalam Al-Quran, kalau antum buka Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepadanya.
Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22 kalau enggak salah, 22 atau 21 itu. 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai manusia, sembahlah Allah yang mana Allah yang telah menciptakan kalian. Nah, di situ ada dua tauhid yang digabungkan sama Allah. Yang pertama Allah sebutkan tentang uluhiyahnya. Kita disuruh menyembah hanya kepada Allah. Lalu disebutkan kenapa kita disuruh untuk menyembah kepada Allah. Allah sebutkan berikutnya tentang rububiyahnya yang telah menciptakan. Huwallazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena dialah yang telah menciptakan kalian. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita di antara Syekh Shalih Fauzan, beliau pernah mengatakan tauhidur rububiyah multazimu tauhidi al-uluhiyah. Orang yang mengimani tentang tauhid rububiyah otomatis pasti dia akan melaksanakan tauhid uluhiyah. Akan tetapi ketika seorang yang mengimani tauhid rububiyah lalu tidak diwujudkan dalam tauhid uluhiyah, berarti keimanan dia terhadap rububiyah Allah belum sempurna. Karena ini suatu kelaziman kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki dan yang semisalnya, maka apa konsekuensinya? Kita wujudkan dalam bentuk kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang mengimani Allah sebagai pemberi rizki sementara dia itu mempersembahkan ibadah kepada sesuatu yang tidak memberikan rizki kepadanya? Ini perkara yang mustahil. Karena dalam hubungan manusia saja, ketika Anda diberikan kebaikan oleh orang, otomatis Anda pasti akan sangat tunduk dan nurut kepada orang yang memberikan kebaikan itu kepada Anda. Maka begitu pula dalam masalah ini, ketika Allah yang memberikan kita segalanya, memberikan kita rizki, otomatis itu harus diwujudkan dalam bentuk kita itu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling besar adalah kita mentauhidkannya, mengesakannya dalam uluhiyahnya. Maka sungguh aneh orang yang diberikan rizki oleh Allah, orang yang diberikan kehidupan oleh Allah, orang yang diberikan segalanya oleh Allah, tapi ternyata dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh bin ajaib. Ya. Maka jangan seperti itu. Ya. Nah, ini dalil, di antaranya dalil yang berkaitan dengan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka itu sangat banyak ya. Kalau antum lihat hadis Nabi SAW, misalkan dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Nabi menyebutkan tentang wasiat kepada Ibnu Abbas, Nabi menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan konten dakwah dari seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-36. Bahwasanya konten, isi, intisari dakwah dari seluruh para rasul yang pernah Allah utus di atas muka bumi ini, kontennya sama, isinya sama. Dan Allah tegaskan itu di ayat yang dua ayat tadi. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 25 dan yang kedua dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu rasulnya banyak. Ada berapa jumlah rasul? Haiwan. Ada berapa jumlah rasul? 6. Semakin siang semakin ngantuk. Supaya tidak ngantuk ditanya. Berapa? Berapa?
100. Ya, salah. Rasul, bukan Nabi. Hah? Berapa? 5. Masya Allah, dapat hadiah. Ini Pak. Ada berapa jumlah Rasul? Berapa? 25. Kurang banyak. 313. Ahsan. Jadi Rasul itu ada beberapa pendapat ya. Ya, salah satunya beliau sebutkan 313. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam dalam 315. Beda 2. Ya, enggak apa-apa, dekat-dekat lah, nyerempet. Daripada tadi enggak nyerempet, ya kan? Nah, itu Rasul. Nabi ada berapa? Yang di atas. Berapa? Ibu-ibu jangan arisan di atas ya. Tidur nggak di atas itu? Tidur? Enggak? Ya, jangan tidur ya. Ini suara saya teriak nih biar ibu-ibu enggak tidur ini. Nah, ada berapa ibu-ibu? Enggak ada suaranya, tadi ada. Enggak boleh searching loh ya. Browsing haram. Itu sering disebutkan itu. Yang sering ikut kajian saya sering saya sebutkan itu. Antum sih tidak memasukkan ke dalam hati. Ya. Makanya jangan cuma nama akhwat dimasukkan hati itu. Ada berapa? Hah? 125.000. 6. Kelebihan sih, enggak apa-apa, tapi kasih hadiah enggak apa-apa. Kelebihannya banyak itu. Mana hadiahnya mana? Sini. Ya nanti panitia kasih. Rasul itu 124.000. Lebihnya banyak, 1.000 lebihnya. Itu lumayan loh 1.000 itu. Nabi itu 124.000. Adapun Rasul sebanyak 300. Saya kasih spoiler nanti di tengah-tengah lagi nanti pas iman kepada Rasul saya tanya lagi nanti. Ya, antum catat ya. Pertanyaannya, siapa Rasul yang ke 150? Gak ada yang tahu? Saya juga gak tahu. Nah itu kita kembali ke ayat ini. Jadi Rasul-Rasul sebelumnya konten dakwah mereka satu, mengajak manusia untuk merealisasikan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Itu yang diperintahkan sejak Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini di zaman Nabi Nuh. Ketika 5 orang soleh yang dipuja oleh mereka, diagungkan oleh mereka, kemudian disembah untuk dijadikan sebagai tempat meminta. Ketika mulai manusia itu menyimpang dari tauhid yang lurus, dari uluhiyah Allah, maka mereka butuh untuk diingatkan. Diutuslah seorang Rasul untuk mengingatkan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus, supaya mereka itu kembali kepada tauhid yang lurus, tauhid yang benar. Sampai di zaman kita sekarang ini. Ya. Makanya Allah katakan di situ, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sembahlah aku karena aku yang berhak untuk disembah. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, redaksinya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat ini seorang rasul, "Ani'budullaha wa ijtanibut tagut." Melainkan kami perintahkan kepada mereka
untuk mengingatkan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan togut. Apa itu togut? Togut itu kata para ulama, kullu ma yu'badu min dunillah fahuwa radin bihi. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah, itu namanya togut. Karena ada yang disembah selain Allah tapi mereka tidak ridho, apakah mereka dikatakan togut? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat, wallahu alam, nanti coba antum buka terkait masalah risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, masalah togut. Di antara penjelasan yang kata para ulama, togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mereka ridho untuk disembah. Mereka dikatakan apa? Togut. Mana contoh yang ridho disembah selain Allah? Setan. Ridho mereka. Bahkan mereka menyuruh kita untuk menyembah kepada mereka. Mana contohnya mereka menyuruh kita menyembah kepada mereka? Melalui perantara dukun. Mereka menggunakan dukun sebagai alat untuk menyembah kepada mereka. Kan kita minta tolong sama dukun, dukun minta tolong sama siapa? Sama setan. Tidak ada ceritanya dukun itu berdoa sama Allah, ya Allah. Tidak ada. Namanya dukun itu tidak datang kepada Allah, datangnya kepada setan. Nah, itu contoh kita beribadah kepada setan. Makanya jangan datang ke dukun. Karena orang datang ke dukun itu berarti dia datang kepada setan. Termasuk dukun yang modern saat ini, seperti para tidak normal. Yang datang lebih tidak normal lagi. Tidak usah datang sama mereka. Ini termasuk sihir, mengeluarkan orang dari Islam. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, antum datang saja 40 hari 40 malam sholat antum sudah diterima. Baru datang loh itu. Ustaz, kalau itu paman saya niatkan untuk dakwah, beda hal kalau itu. Antum datang dari rumah, niatnya mau datang ke dukun untuk bertanya perkara-perkara yang goib. Hilang uang kah, hilang emas kah, biasanya kan orang hilang sapi, hilang jodohnya misalkan. Ya. Cinta ditolak dukun, siapa suruh lama? Jangan lama-lama makanya. Segera sudah. Datang ke dukun, baru datang doang, itu 40 hari 40 malam antum dari terima sholatnya. Apalagi kalau antum nanya, antum tanya, antum benerkan. Percobaan pertama pasti berhasil dari dukun itu. Karena memang begitu cara syaitan untuk mengikat hati kita kepada dukun. Percobaan pertama pasti berhasil. Tapi percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, mulailah. Dukun itu, setan itu bermain kepada kita. Kenapa percobaan pertama pasti berhasil? Supaya kita ini mempromosikan secara tidak langsung. Oh, saya datang ke orang pintar itu, dia bisa menemukan yang hilang-hilang. Contohnya, sapi saya hilang ketemu. Di mana? Di rumah makan. Sembelih. Gitu dia. Ini jamaah. Jangan datang ya. Itu namanya togut. Jadi togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mereka ridho. Karena ada yang disembah tidak ridho. Mana contohnya? Malaikat, tidak ridho mereka disembah. Rasul, para nabi, ada yang nyembah nabi? Ada, siapa bilang nggak ada? Tapi nabi nggak pernah ridho untuk disembah. Sebelum meninggal saja nabi sudah memperingatkan kepada kita. Ya, contoh Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa. Apa Nabi Isa ridho? Gak ridho. Apa Nabi Isa dikatakan togut? Nggak bisa dikatakan togut. Karena tadi syaratnya togut itu mereka ridho untuk disembah. Nabi Isa tidak pernah ridho untuk disembah. Nah, Nabi sebelum meninggal, di antara wasiat beliau, Nabi berpesan kepada para sahabat, la tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung aku, memuji aku, meninggikan aku berlebih-lebihan seperti orang Nasrani meninggikan Isa bin Maryam. Karena mereka berlebih-lebihan, terlalu gulu kepada Nabi Isa, jadilah Nabi Isa itu sebagai sesembahan. Padahal Nabi Isa tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah Nabi Isa. Tidak pernah. Nah, itu kita diingatkan sama Allah Ta'ala.
Makanya tidak boleh kita itu meminta kepada Nabi, berdoa dengan perantara Nabi, nggak boleh. Karena itu termasuk bentuk kesyirikan. Minta itu langsung kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Itu namanya togut. Bisa dipahami siapa? Jadi apa togut tadi? Segala yang disembah selain Allah dan mereka ridho. Ya, mereka ridho. Nah, adapun masalah uluhiyah ini jemaah sekalian, ya ini masalah yang insyaallah sudah antum sering pahami, dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita terkait masalah tauhid uluhiyah. Bahkan kitab tauhid itu sendiri, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai macam syarahnya, ya. Karena kitab tauhid itu termasuk salah satu kitab yang syarahnya paling banyak. Ya, paling banyak. Kalau dari Syekh Shalih Fauzan punya kitab namanya I'anatul Mustafid. Kalau Syekh Utsaimin punya kitab syarah kitab tauhid itu Al-Qaulul Mufid. Ya. Kalau Syekh bin Baz ya namanya apa lupa saya, ada di rumah itu. Ya. Kalau Syekh Shalih Al-Syekh itu 3 jilid. Syarah kitab tauhidnya panjang lebar dibahas. Ada namanya Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Fathul Majid itu juga disyarah lagi sama para ulama. Ya, bayangkan Fathul Majid yang sudah tebel itu disyarah lagi sama mereka. Kita aja kitab tauhid sampai sekarang belum selesai. Jangan kitab tauhid. Usul Salasa belum tamat-tamat. Nah, kitab tauhid itu sendiri itu berbicara tentang tauhid uluhiyah. Nah, kalau antum baca kontennya itu berbicara tentang tauhid uluhiyah. Nah, itu tinggal antum murojaah lagi, itu antum sudah sering pelajari. Masya Allah, tinggal diulang-ulang lagi. Ini secara spoiler aja Anda sampaikan tentang masalah ini. Baik, kemudian poin yang ketiga dari iman kepada Allah yaitu tauhid asma was sifat. Yang mana tauhid asma was sifat ini kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang itu digunakan untuk menamai dirinya di dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya. Ya. Jadi kaedahnya nama-nama Allah itu indah dan sifat-sifat Allah itu tinggi. Ahlussunnah menetapkan setiap nama punya sifat, tapi tidak semua sifat memiliki nama. Karena nama-nama Allah itu hanya diambil dari sifat-sifat yang baik. Karena ada sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang salbiyah, yang negatif yang Allah miliki tapi tidak memiliki nama. Contoh, kalau sifat yang baik ya, Allah itu punya nama Ar-Rahman. Maka sifatnya adalah rahmah. Allah Maha Pengasih, maka sifat Allah itu adalah yang memiliki kasih sayang, itu contohnya. Allah punya nama As-Sami, Maha Mendengar. Maka Allah itu memiliki sifat Allah memiliki pendengaran. Tapi pendengaran Allah dengan manusia tidak sama. Begitu pula kasih sayang Allah dengan manusia tidak sama. Tapi ada sifat Allah yang itu sifat salbiyah, tapi tidak memiliki nama. Hanya sifat saja. Mana contohnya? Allah itu punya sifat marah. Tapi tidak pernah kita dapati nama Allah itu Maha Pemarah, tidak pernah. Antum cari dalam dalil manapun, dalam Al-Quran kan, dalam hadis kan tidak ada. Allah menyebutkan dirinya itu Allah memiliki nama Maha Pemarah, tidak ada. Tapi Allah punya sifat Allah itu marah. Marahnya Allah itu ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan maksiat. Itu yang menyebabkan Allah itu marah. Contoh yang lain, Allah itu punya sifat pencemburu. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda, Innallaha yaghar, Allah itu cemburu. Tapi kecemburuan Allah itu ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah itu tidak ditaati. Karena orang melakukan maksiat otomatis dia melanggar perintah Allah dan dia melakukan ketaatan kepada syaitan. Dia berhasil digoda oleh syaitan dan dia tunduk kepada syaitan. Sementara ketaatan itu kan kita bermaksiat kepada syaitan. Kita meninggalkan godaan syaitan dan tunduk kepada Allah.
Beda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu berarti kita telah dikalahkan oleh rayuan syaitan dan kita tidak mengindahkan perintah Allah. Makanya Allah itu cemburu kalau hamba-hambanya itu lebih taat kepada syaitan daripada kepada Allah. Nah, paham ya, itu maksudnya Allah itu cemburu. Bukan seperti manusia cemburu karena apa gitu kan, beda. Ya, Allah itu cemburu dalam masalah seperti itu. Tapi kalau antum cari nama Allah Maha Pencemburu itu tidak ada, jemaah. Antum cari nggak ada. Ya. Jadi Allah itu punya nama-nama yang sifatnya indah, diambil dari sifat-sifat yang indah. Tapi kalau sifat-sifat Allah yang itu sifatnya salbiyah, sifat yang negatif, maka itu tidak memiliki nama. Baik. Itu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, di dalam masalah ini ada 3 kelompok yang dibagi oleh para ulama terkait tentang keimanan kepada sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang beriman kepada nama-nama Allah tapi tidak dengan sifatnya. Beriman kepada nama-nama Allah tapi tidak dengan sifat. Karena kalau disebutkan sifat nanti dibilang sama kayak makhluk. Ya. Yang kedua yaitu kelompok yang beriman kepada nama-nama dan sebagian sifat. Jadi diimani nama-namanya, tapi sifat-sifatnya itu tidak diimani seluruhnya, sebagian saja. Seperti misalkan ada sebagian yang mengimani tentang Allah hanya memiliki sifat jumlah sekian, Allah punya memiliki sifat sekian. Ya. Adapun yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu mereka yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah secara menyeluruh. Ya. Jadi apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi SAW terkait nama-nama dan sifat Allah diimani semuanya. Dan sedikit catatan, nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Tapi yang dikabarkan di dalam dalil hanya ada 99. Tapi nama Allah itu lebih banyak daripada itu. Ya. Nah, di antara keutamaan dari kita menghafal nama Allah yang 99 itu, Nabi SAW pernah bersabda, lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahami, menghafal, menerapkan nama-nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang bisa sebutkan 10 nama Allah? Nah, jemaah 10 aja, enggak usah banyak-banyak. Antum lagi? Yang lain? 10 aja. Ada yang tahu? 6. 1 Ar-Rahman. 2 Ar-Rahim. 3 Al-Malik. 4 Al-Ghafur. 5 At-Tawwab. 6 Ar-Razzaq. 7 As-Sabur. Dzal Jalali wal Ikram. 9 enggak boleh minta wangsit. Al-Khaliq. 10 Al-Quddus. Hasan. Siapa yang bisa sebutkan 10 lagi selain dari yang sebutkan? Wah, Hasan datang.
Kan tadi sudah disebutkan Ar-Rahman, ya toh? Ya. Siapa sebutkan lagi 10? Enggak ada? Aduh, antum. IPR antum pulang ke rumah hafal tuh. Di belakang Al-Quran tuh ada nama-nama itu ya. Itu dihafal itu. Ya. Biar kalau ada pertanyaan kayak gini tuh bisa langsung jawab. Ya, siapa tahu hadiahnya umroh gratis kan? Iya. Tapi berangkatnya bayar sendiri. Ya umrohnya gratis ya. Siapa bilang umrohnya bayar? Berangkatnya bayar sendiri. Taib. 6. Yang keempat, di antara iman kepada Allah ini adalah mengimani sifat-sifat Allah tanpa ditahrif. Ya. Tahrif, apa itu tahrif? Tahrif tanpa dipalingkan maknanya. Jadi apa yang sudah ditentukan seperti itu saja. Allah mengatakan Allah itu maha mendengar, ya udah Allah itu maha mendengar. Ya. Kemudian takwil, apa itu takwil? Takwil itu apa takwil itu ya? Ya ditakwil pokoknya. Oh maksudnya seperti misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu punya wajah. Oh, bukan di situ tuh bukan wajah maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah bukan wajah. Wajah itu kan sifat. Bukan wajah maksudnya di situ, tapi itu adalah kemuliaan Allah. Nah, contoh itu namanya mentakwil. Memalingkan makna dari makna aslinya, itu namanya takwil. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu punya tangan. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya tangan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti harus ditakwil. Berarti itu di situ bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Nah, gitu maksudnya takwil. Padahal apa yang datang dari Allah berupa sifat-sifat Allah kita tetapkan. Allah mengatakan Allah punya tangan, maka kita tetapkan Allah punya tangan dengan kaidah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya antara sifat Allah dengan makhluk tidak sama. Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Antum punya kaki, meja punya kaki, sama enggak dengan kaki meja? Ya. Antum punya muka, nyemot punya muka. Apa nyemot? Sama enggak muka antum dengan muka nyemot? Enggak sama. Kalau sesama makhluk saja tidak sama, apalagi ini antara makhluk dengan Allah. Maka kita katakan sifat-sifat Allah itu kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada kita, tanpa kita memalingkan makna, tanpa kita mentakwil, tanpa ditahrif, tanpa ditakwil. Yang ketiga, tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu memperumpamakan, ya, menyerupakan. Ya. Seperti orang-orang yang suka mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang suka mentasbih katanya. Karena menyebutkan Allah punya tangan, berarti itu termasuk tasbih. Tidak, kita tidak mentasbih, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan. Ya. Karena Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang semua itu. Jadi cukup kita imani saja. Allah punya tangan, kita katakan Allah punya tangan. Allah punya wajah, kita katakan Allah punya wajah. Allah punya kaki, kita katakan Allah punya kaki, tanpa kita memperumpamakan dengan makhluk. Seperti yang sering dipermasalahkan oleh sebagian kaum muslimin ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arasnya. Kalau kita katakan Allah itu bersemayam, berarti Allah itu sama dengan makhluk, butuh kepada tempat. Maka kita katakan Allah tidak butuh kepada tempat. Justru tempat itu yang butuh kepada Allah. Aras itu yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada aras tersebut. Ya. Seperti kita menetapkan sifat nuzul Allah, Allah itu turun. Kalau kita mengatakan Allah itu turun, Allah yang turun, berarti Allah itu meninggalkan tempatnya.
Maka kita katakan, adapun Allah mengatakan dirinya turun atau tidak itu kembali kepada Allah. Cukup kita mengimani Allah itu turun dan kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita tanpa kita harus memperumpamakan dengan makhluknya. Orang-orang tasbih pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak sampai akalnya ke sana. Mereka ingin memikirkan tentang Allah tapi mereka tidak nyampu. Maka mereka mentasbih Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh seperti itu. Adapun yang keempat di sini takyif. Apa itu takyif? Membagaimanakan. Ya. Seperti pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seseorang kepada Imam Malik. Ya. Ketika Imam Malik ditanya, "Ya Imam, kaifal istiwa? Bagaimana bersemayam itu?" Ini kaidah yang sangat penting di dalam tauhid asma wa sifat yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah penting. Ketika Imam Malik ditanya, bagaimana istiwa itu? Maka Imam Malik sebelum menjawab pertanyaan itu merah muka beliau. Seraya mengatakan, al-istiwa maklum. Yang namanya bersemayam itu sudah dipahami oleh setiap orang. Bersemayam. Orang paham kalau disebutkan kata-kata istiwa, mereka paham. Wal kaifiyatu majhul. Akan tetapi bagaimana cara bersemayam itu, itulah yang tidak difahami. Kita tidak dapat kabar dari Allah Ta'ala bagaimana cara bersemayam itu. Hanya Allah mengatakan dirinya bersemayam di atas aras. Adapun bentuk bersemayam itu, cara bagaimana Allah bersemayam, Allah tidak sebutkan kepada kita. Allah tidak katakan kepada kita. Hanya Allah katakan Allah bersemayam di atas arasnya. Lalu apa kata Imam Malik? Wal wasu'alu anhu bid'ah. Tapi bertanya tentang bagaimana cara bersemayam itu merupakan perkara yang baru di dalam agama. Sementara para sahabat ketika disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tentang ayat Ar-Rahman wal Istawa, mereka sudah faham, sudah mengerti dan mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi. Kita pun demikian. Cukup kita imani Allah itu bersemayam. Adapun bagaimananya Allah bersemayam di atas aras itu sesuai dengan kebesaran Allah. Kita itu cukup mengimani Allah itu bersemayam tanpa harus membagaimanakan. Seperti contoh, Allah juga mengatakan bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Bagaimana antum membayangkan kedua tangan Allah itu kanan? Tidak bisa. Bagaimana tugas kita? Cukup mengimani Allah punya tangan, kedua tangan Allah itu kanan. Adapun bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak perlu kita membagaimanakan, kita memikirkan, ya kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini. Itulah yang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam penyerupaan tasbih nantinya. Dan inilah yang sering dilakukan oleh para penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama mereka punya kitab-kitab yang sangat bagus terkait masalah asma wa sifat. Di antaranya Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, beliau punya kitab namanya Mu'taqadu Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'ihi wa Sifatih. Ya, keyakinan Ahlu Sunnah yang berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, bagus kitab beliau itu. Ya. Di antaranya juga terkait masalah asma wa sifat ini yang ditulis oleh ulama-ulama sekarang seperti Syekh Soleh Sindi. Beliau punya kitab yang sangat bagus, yang beliau itu mutakhasis di dalam masalah tauhid asma wa sifat. Karena ini merupakan akidah yang sering banyak sekali menyimpang oleh kaum muslimin, masalah asma wa sifat ini. Entah terjatuh dalam takyifnya, entah terjatuh dalam tasbihnya, entah terjatuh dalam takwilnya. Maka kita Ahlus Sunnah, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Bagaimana dan bentuknya sifat Allah atau apapun yang berkaitan dengan Allah, cukup kita imani Allah punya nama seperti itu, sifat seperti itu, dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa antum pikirkan, sudah selesai sudah. Ya. Nah, itu kaidahnya. Taib, itu yang keempat. Kita sampai jam berapa nih sesi pertama nih? Sampai asar ya? Kita cepat dikit ya. Yang kelima,
Disebutkan di sini ibadah ada 4 macam. Yang pertama ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Mana contoh ibadah badaniyah? Ya sholat. Itu contoh ibadah badaniyah. Apa contohnya? Sholat. Haji. Itu ibadah badan. Ya. Maka ada ceritanya, sudah sholat, sudah hatiku yang sholat. Tidak ada ya, hati yang sholat, jiwaku yang sholat. Antum lama-lama jadi sufi nanti. Karena banyak ya penyimpangan seperti itu. Apa kata mereka? Aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau antum sudah ingat, berarti antum sudah sholat, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Antum pernah dengar kata-kata seperti itu kan? Itu orang-orang sufi itu seperti itu, tasawuf itu begitu. Sholat itu yang penting iling Allah. Newes sampai yang sudah iling ambil Allah Ta'ala sudah sholat namanya, katanya gitu. Meskipun tidak harus pakai gerakan takbir segala macam, yang penting sudah ingat. Dalilnya mana? Aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ingat, mereka itu menyimpang. Penyimpangan mereka pakai dalil loh jangan. Bukan penyimpangan yang hanya asal-asalan. Antum kira mereka menyimpang tidak pakai dalil? Pakai dalil Al-Quran. Bagaimana antum mau tolak Al-Quran? Hadis dipakai. Ya, tapi kalau kita sudah belajar mengerti bagaimana konsepnya, kita bisa membantah mereka. Ya. Nah, kita katakan sholat itu ibadah badaniyah, ibadah dengan anggota badan, karena badan yang banyak bergerak. Ya, antum ke masjid, apa yang datang ke masjid itu? Badannya kan, betul nggak? Sak jiwanya yang penting. Masa antum takbir Allahu Akbar, nanti jiwa antum jalan ke sana kemari, jalan di mall, jalan di mana lagi tuh, di pasar gitu kan? Ya, jangan. Haji terutama, haji itu ibadah badan. Bahkan para ulama mengumpulkan haji itu ibadah badan, ibadah harta. Ya. Karena orang diantara syarat boleh pergi haji itu punya harta. Punya harta. Karena pernah ada suatu ketika salah seorang sahabat, dia ingin membuktikan rasa tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia berangkat haji tidak bawa harta, hanya bawa satu. Bawa benang sama jarum tok. Ditanya, kenapa kamu tidak pergi haji pakai bekal, katanya. Kata dia, saya ingin membuktikan kalau saya pasti ditolong sama Allah Ta'ala, tidak perlu pakai bekal berangkat haji. Terus kenapa bawa benang? Nanti supaya kalau baju saya robek, saya bisa jahit, katanya gitu. Padahal benang sama jarum juga bekal kan sebenarnya kan. Ya. Nah dari situ ayat Allah menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah dengan kau bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi harta haji itu tidak diperintahkan seorang untuk berangkat kalau nggak punya harta. Terutama harta yang akan ditinggalkan bagi orang-orang yang ada di negara keluarga yang ditinggalkan. Jadi harus ada harta yang kita tinggalkan untuk keluarga, baru kita boleh berangkat. Kalau hanya sekedar untuk sampai buat berangkat saja cukup, sementara untuk yang di rumah tidak ada, belum dikatakan wajib. Sampai antum punya bekal juga untuk orang rumah yang antum tinggalkan, baru dikatakan sudah mampu untuk berhaji. Ya, kadang-kadang banyak di antara kita sangunya banyak untuk berangkat haji, tapi orang di rumahnya tidak diperhatikan. Ini salah seperti ini. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW dan juga oleh para ulama kita. Taib, kemudian yang kedua yaitu ibadah qauliyah, ucapan. Mana contohnya? Seperti ucapan tahmid, tahlil, takbir. Di antaranya juga seperti seorang berbicara baik, tidak berdusta, itu termasuk ucapan ibadah qauliyah. Ya. Jadi jangan hanya memandang ibadah qauliyah itu sebatas kita bertasbih, bertahmid kepada Allah. Tidak. Berbicara baik, tidak berdusta, itu bagian daripada ibadah ucapan. Antum kalau ngomong sama orang harus benar, jangan dusta. Kalau kita berdusta berarti kita telah meninggalkan ibadah ucapan. Baca Quran itu juga ibadah lisan namanya. Jadi bisa kita katakan ibadah qauliyah itu ibadah lisan. Di lisan tempatnya.
Dan baca Quran di dalam hati itu tidak dianjurkan kecuali pada momen tertentu. Mana contohnya momen-momen tertentu seperti antum baca Quran sementara di samping antum ada orang sholat. Tidak boleh antum membaca secara keras-keras. Ketika antum baca keras-keras dan mengganggu orang di samping antum yang sedang sholat, maka baca Quran antum berdosa. Baca Quran saja menyebabkan orang berdosa kalau ada orang sholat. Bagaimana kalau nyetel dangdutan di luar? Itu jemaah. Apalagi kalau antum ngobrol samping antum ada orang sholat, nggak boleh. Baca Quran aja dosa. Tapi hukum asal baca Quran itu ibadah lisan. Dengan kita keluarkan lisan kita. Dan ingat, perlu saya tekankan, antum tidak perlu harus meniru syekh siapa untuk baca. Tidak perlu. Baca dengan suara antum sendiri. Tidak perlu harus meniru siapa Hani Ar-Rifai misalkan, Abdurrahman As-Sudais misalkan. Sementara suara antum serak-serak banjir, ya jangan. Nggak nyampe. Baca sesuai dengan apa yang antum bisa. Karena yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa sih tartil itu? Tartil itu hukum makharijul hurufnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Benar Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Tapi kalau suara antum pas-pasan tidak bisa indah, apalagi antum memaksa, ya tidak boleh jemaah. Keluarkan suara asli antum saja. Lebih enak untuk didengar daripada antum memaksa untuk membaca tapi suara antum tidak nyampe. Suara antum pas-pasan tapi ingin mengikuti Syekh Misyari Rosid, ya jangan. Ya, akhirnya yang terdengar itu bukan malah indah tapi malah tidak enak. Ya, baca sesuai dengan suara kita saja, sesuai dengan bagaimana kita bacaan kita saja. Kalau memang antum memiliki suara yang indah, baca dengan suara yang indah. Tapi tetap dengan memperhatikan makharijul hurufnya, mat-matnya diperhatikan, hukum-hukum tajwidnya diperhatikan, ya, makharijul hurufnya diperhatikan. Jangan yang harusnya baca alhamdu menjadi alhamdu, karena pingin kelihatan wah gitu kan, sampai alhamdulillah, bukan segala puji bagi Allah jadinya, tapi kebinasaan bagi Allah jadinya. Salah aja. Bisa dipahami ya? Ini ibadah lisan contohnya, baca Quran. Yang ketiga, di antara macam ibadah yaitu ibadah maliyah, ibadah harta. Mana contohnya? Yaitu seorang berinfak, bersedekah, ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membantu dakwah, itu termasuk, ya. Bantu dakwah ini jamaah sekalian. Kalau antum tidak membantu dakwah ini, masih banyak orang yang Allah akan bukakan hatinya untuk membantu. Ketika antum telah dibukakan hatinya untuk membantu dakwah, segera lakukan, segera tunaikan sebelum Allah menutup itu dari diri antum dan antum tidak memiliki kesempatan untuk memiliki andil dalam dakwah ini. Ketika antum tidak memiliki andil dalam dakwah ini, kerugian yang sangat besar bagi kita di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak bisa mengisi bagaimana perjuangan Nabi SAW ini dengan kita membantu beliau, memberikan andil kepada Islam ini. Ada orang tidak mampu ceramah, tapi dia punya harta, bantu dengan harta. Karena orang berdakwah itu tidak harus dengan ceramah melulu, tidak harus dengan dia berbicara di atas mimbar. Banyak cara orang berdakwah itu. Karena ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan bukan pada lisannya, tapi pada hartanya. Ada orang diberikan kemampuan bukan pada lisannya untuk berceramah, tapi melalui kemampuan IT-nya, maka dia gunakan untuk dia berdakwah di jalan Allah. Kita berdakwah sesuai dengan keahlian kita. Bisa dipahami? Berikan andil meskipun cuma sedikit kepada Islam ini, kepada dakwah ini, karena kelak itu akan menjadi penyelamat kita bisa jadi di hari kiamat. Tapi ketika kita menyia-nyiakan semua itu, kita tinggalkan semua itu, terlalu banyak orang-orang yang mau menolong agama ini daripada diri kita. Tapi karena kita yang dipilih, maka segera kita menunaikannya jamaah. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Nyesal kita nanti. Dunia akhirat. Betapa banyak orang yang menyimpang karena dia membiarkan hal itu berlalu dari dirinya dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Antum diberikan hidayah sama Allah. Apa yang antum mampu untuk lakukan dengan dakwah ini, antum kerjakan. Kalau antum mampunya dengan harta, keluarkan harta tersebut.
Kalau antum mampu dengan pikiran, dengan tenaga, dengan ide, keluarkan. Kalau antum mampu dengan ceramah, antum ceramah. Ya. Banyak cara untuk kita berdakwah ini. Ya. Tunjukkan andil kita kepada Islam sebagai bentuk kita benar-benar menjadi hamba Allah dan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang keempat, jenis ibadah yang keempat yaitu ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Mana contohnya ibadah hati? Banyak. Tawakal itu ibadah hati. Jadi tawakal itu bukan di lisan. Saya bertawakal sama Allah, bukan di lisan. Tempatnya di mana? Hati-hati yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah. Oleh karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi, beliau pernah mengatakan, menyebutkan tentang makna tawakal. Tawakal itu adalah sidqu i'timadi qalbi 'ala Allah. Kejujuran hati di dalam kita menyandarkannya kepada Allah. Fi jalbil masalih wa daf'il madar fi umuri dunya wal akhirah. Dalam kita meraih manfaat dan menjauhkan diri kita dari kemudaratan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, antum pahami kata-kata awalnya, sidqu i'timadil qalbi, kejujuran hati di dalam kita bersandar kepada Allah. Hati yang bersandar, bukan lisan. Ya. Dan tawakal yang benar harus dibarengi dengan apa? Usaha. Harus dibarengkan dengan usaha. Itu tawakal yang benar. Tidaklah seorang dikatakan bertawakal kepada Allah kecuali setelah dia melakukan usaha. Ketika kita sudah melakukan usaha, kita bertawakal, itu tawakal yang benar. Akan tapi kalau kita bertawakal tanpa usaha, ini bukan tawakal namanya, tapi tawakul. Apa tawakul ya? Apa tawakul terjemahnya Indonesianya? Kayak orang pergi perang tapi tidak bawa senjata gitu loh. Apa jadi? Hah? Bonek ya. Bodoh nekat. Tawakal itu harus ada usaha. Jadi bukan tidak ada usaha, harus ada usahanya. Itu namanya bertawakal. Kalau tidak ada usaha bukan tawakal namanya, bukan tawakal yang benar. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Contoh yang lain, ibadah hati, yaitu seperti al-khauf, rasa takut. Ya, rasa takut. Ada juga roja, ya, rasa harap. Di antaranya contohnya lagi al-khusyu, yaitu kehusyuan. Ya. Nah, ini contoh ibadah-ibadah hati. Banyak ya ibadah-ibadah hati itu. Ya. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan, ibadah-ibadah hati ini. Ya. Nah, ini 4 jenis ibadah pada poin yang kelima, bahwasanya ibadah itu dibagi menjadi 4. Yang keenam, di antara poin yang berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu tawassul. Ya, tawassul. Tawassul ini dibagi menjadi 2. Sebagian para ulama membaginya menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan tawassul yang syar'i, ada tawassul yang tidak syar'i. Nah, tidak syar'i itu dibagi 2. Ada tawassul yang syirki, ada tawassul yang bid'i. Saya ulangi, tawassul itu kalau secara umum dibagi 2. Yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan. Mana contoh tawassul yang disyariatkan? Antum sudah pelajari insyaallah. Yang pertama, kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi antum berdoa dengan menyebut nama Allah itu termasuk kita bertawassul. Tapi antum sebutkan nama Allah sesuai dengan hajatnya. Jangan nanti ya Allah yang Maha Pengampun berikan aku rizki, ya salah. Ya. Ya Allah yang Maha Perkasa,
ampunilah dosaku. Ya enggak begitu. Antum sebutkan nama Allah sesuai dengan hajatnya. Antum minta rizki berarti sebut nama Allah yang apa? Maha pemberi rizki. Antum minta ampun berarti antum menyebut nama Allah yang maha pengampun. Antum minta ilmu maka sebut nama Allah yang maha mengetahui, yaitu Al-Alim. Jangan antum minta, ya Allah yang maha penerima taubat, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya gak cocok. Ya, gak cocok ya. Antum minta jodoh, mintanya pakai nama apa? Hah? Antum minta jodoh, pakai nama Allah yang apa? Kalau itu semua dipakai biasanya. Ya Sami, ya Al-Basir, ya Razak, ya Ali. Apalagi yang cari jodoh sudah lama cari jodoh tidak ketemu-temu, itu semua dipakai namanya. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha pengampun, yang maha penerima tobat, yang maha memberi rezeki segala macam. Berikanlah aku jodohmu ya Allah. Kalau itu semua dipakai namanya. Ya. Satu saja. Jodoh itu termasuk rizki. Maka mintalah nama Allah apa? Ya Razak. Gitu caranya. Itu contoh tawasul yang pertama dari tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup dan dia hadir di tempat. Seperti yang dilakukan Umar ketika meminta tolong kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Datang kepada Abdullah ibnu Abbas, ya Abdul Abbas, tolong doa sama Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan. 3 tahun dah hujan. Ibnu Abbas masih hidup, hadir di tempat. Beliau orang soleh. Jadi kita cari orang soleh, bukan sekedar namanya soleh. Siapa namanya soleh di sini? Saya kasih hadiah. Siapa? Yang namanya soleh? Tidak ada. Ibu-ibu yang nama suaminya soleh? Enggak ada. Ya udah, yang nama anaknya soleh? Enggak ada juga. Tidak ada. Yang nama tetangganya soleh? Wah, berat tentu. Siapa yang nama ustadznya soleh? Gus Soleh. Jadi bukan hanya sekedar nama toh yang soleh, benar orangnya soleh. Orang soleh itu terlihat dari pelaksanaan syariat, menjalankan ibadah kepada Allah. Gimana tuh mau katakan dia orang soleh, sholatnya aja jarang, berbuat syirik sama Allah Ta'ala, dan melakukan fawahish, dosa-dosa besar. Mana contohnya dosa besar yang dia lakukan? Misalkan masih mendengarkan hal-hal yang diharamkan, ya, masih suka bakar uang. Apa bakar uang tuh? Ngerokok. Ya. Saya heran sama manusia ini. Giliran rokok dibakar berani, tapi giliran uang diginikan tidak berani. Padahal sama saja kan? Kenapa? Karena sudah berbentuk barang gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar soleh itu bukan hanya sekedar terlihat dari penampilan, tidak, tapi terwujud dari keilmuannya, akidahnya. Bahkan dalam masalah ini para ulama sangat keras ya. Tidak boleh antum meminta doa kepada ahlul bidah. Tidak boleh. Apalagi kebid'ahannya sudah sampai pada tahap kesyirikan. Tidak boleh. Bahaya. Karena bisa jadi ketika kebid'ahan itu sudah sampai taraf kesyirikan, mungkin bisa jadi itu sudah mengeluarkan dia dari Islam, dan itu berbahaya. Cuma jangan memvonis orang sudah keluar dari Islam, tidak boleh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawasul yang disyariatkan, yaitu bertawasul dengan dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Seperti kisah orang yang terkurung di dalam gua. Ketika mereka terkurung dalam gua, ditutup oleh batu, mereka berdoa, ya Allah, kalau sekiranya berbakti kepada orang tuaku itu merupakan amal soleh yang kau terima, tolong bukakan. Ini dibukakan. Jadi amal soleh yang sudah dikerjakan, bukan yang belum atau sedang di dalam angan.
Karena ada amal soleh dalam angan-angan itu jemaah. Saya akan bersedekah. Akan ini masih angan-angan. Belum. Ya, namanya akan itu masih angan-angan. Yang benar itu yang sudah sedekah, sholat, berbakti sama orang tua. Apalagi dari amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi amal soleh yang sekiranya antum pernah lakukan dan antum yakin itu ikhlas antum kerjakan, boleh antum menggunakan itu sebagai sarana bertawasul. Misalkan contoh di antara bentuk amal soleh kan menyingkirkan gangguan di jalan. Antum ikhlas melakukannya, antum punya masalah, antum bertawasul sama ya Allah, kalau memang saya waktu menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah amal soleh yang kau terima, maka saya bertawasul dengan amal itu, tolong mudahkan segala urusan saya. Itu boleh. Ini cuma 3 contoh, cuma 3 bentuk ini toh yang diperbolehkan kita bertawasul. Dari tawasul yang disyariatkan. Adapun tawasul yang jenis kedua yang tidak disyariatkan alias terlarang. Nah, itu dibagi 2. Yang pertama, tawasul yang sifatnya bid'ah. Ya, di sini tidak ada di sini. Ya, tidak ada. Mana contoh tawasul yang sifatnya bid'ah? Seorang bertawasul dengan jahnya Nabi, kedudukan Nabi, itu bid'ah. Tidak jatuh dalam syirik, tapi terjatuh ke dalam tawasul yang sifatnya bid'ah. Ya. Dengan kedudukan Nabi, aku bertawasul kepadamu ya Allah, itu tidak boleh. Itu termasuk tawasul yang sifatnya bid'ah. Itu contohnya. Sedangkan jenis yang kedua, tawasul yang sifatnya syirik. Mana contohnya? Yaitu seperti orang bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang sudah mati itu tidak mampu mendengarkan doa-doa kita. Tidak mampu mendengarkan permohonan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir pada ayat yang ke-14, 13 dan 14, apa kata Allah taala? Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka pada hakikatnya mereka tidak memiliki setipis kulit ari. Ini jam berapa adanya? 5 menit lagi. Taib, kita selesaikan ini. Tidak memiliki setipis kulit ari. Kitmir dalam bahasa Arab itu maksudnya kulit ari yang membungkus biji kurma, itu namanya kitmir. Antum kalau makan kurma, keluarkan bijinya, ada kulit putih, antum buka, itu namanya kitmir dalam bahasa Arab. Faham sampai sini? Apa kata Allah? Mereka tidak punya kitmir. Seperti itu mereka tidak punya. Apalagi perkara yang besar, menghilangkan masalah, memberikan solusi dari problem yang kita miliki. Tidak bisa mereka. Wong mereka sendiri saja tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka dari gangguan ataupun serangan ulat-ulat yang ada di dalam tanah yang menggerogoti mereka. Kok bisa kita datang kepada mereka, minta kepada mereka? Tidak bisa jemaah. Kita saja dimasukkan ke dalam kuburan itu, terbujur kaku. Mungkin kita di dunia dulu ada ulat, kita masih bisa ginikan untuk kita pergikan dari kita. Tapi ketika kita diletakkan di dalam liang lahat kita, dikubur, jangankan untuk seperti ini kita menghilangkan ulat atau cacing itu. Kita berteriak minta tolong saja kepada keluarga kita yang masih ada di situ, mengantarkan kita, mereka tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kok bisa orang datang minta berdoa? Ya, minta kemudahan dalam urusannya, pergi istighosah lah, pergi ini segala macam, tidak mampu mereka. Allah tegaskan, jangan kalian ingin memberikan manfaat yang besar kepada manusia, yang kecil saja berupa kitmir, mereka tidak mampu, tidak miliki mereka. Ini kehinaan yang pertama yang Allah sebutkan kepada kita, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah. Allah sebutkan lagi kehinaan berikutnya pada ayat yang ke-14. Apa kata Allah? In tad'uhum, jikalau, nih Allah nih mengatakan, jikalau kalian berdoa, mereka tidak akan mampu mendengar.
Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu untuk menjawab apa yang menjadi permohonan kalian. Tidak mampu. Ini Allah ini menyebutkan seandainya mereka pun mendengar, mereka tidak mampu menjawabnya. Jangankan mereka mau menjawab, untuk meminta kepada kita, untuk dijawab berdoa kita, mereka saja minta pertolongan kepada kita. Nabi sudah isyaratkan itu kepada kita jamaah sekalian. Ketika menguburkan sahabat, dikuburkan, ditaruh dalam liang lahat, ditutup dengan tanah. Setelah itu apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, istighfarlah kalian untuk saudara kalian. Fa innahul ana yusal. Sekarang dia ditanya sama Allah Ta'ala. Was'alallahu lahu tathbit, dan minta kepada Allah supaya Allah memberikan ketetapan kepada dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Rasul menyuruh kita untuk berdoa buat dia, bukan berdoa kepada dia. Yang betul itu ad-du'a'u lahu, bukan ad-du'a'u ilaihi. Penting lam dengan ilah itu sangat mempengaruhi akidah jamaah sekalian. Berdoa untuk kebaikannya, bukan berdoa kepadanya, karena dia tidak akan mampu untuk menjawab doa kita. Siapapun itu, andaikan orang mati, orang yang sudah mati bisa menjawab doa, Umar tidak mungkin datang kepada Abdullah bin Abbas, pasti datang ke kuburannya siapa? Nabi. Tapi Umar gak datang ke kuburannya Nabi. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengalahkan kedudukan Nabi dibandingkan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini? Manusia yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini tidak didatangi oleh Umar bin Khattab untuk minta kepada beliau. Justru datang kepada orang yang masih hidup. Lah kok ada orang-orang sekarang ini? Mereka kan wali, mereka kan ini. Kita katakan mana lebih mulia mereka atau Nabi? Secara logika kan harus main misalnya seperti itu. Mana yang lebih mulia, mereka atau Nabi? Meskipun mereka statusnya wali, statusnya ini segala macam, tetap tidak bisa mengalahkan Nabi kok. Tapi Umar gak datang kepada Nabi, datangnya kepada Abdullah ibnu Abbas. Nah, ini perlu dipahami jamaah sekalian. Ya, jadi Allah di sini tuh, andaikan nih, berandai-andai, andaikan mereka bisa mendengar, mereka tidak mampu untuk menjawab kita. Ya. Jangankan itu sudah dikubur, belum dikubur saja antum cubit, tidak bisa mereka bilang sakit. Kalau sekiranya orang mati itu bilang pas antum cubit sakit, kabur semua orang di sampingnya. Ya, berarti kan ini mayat masih hidup kan? Adzan ya? Oh, Masya Allah. Ini belum selesai nih. Taib, ada dulu atau kita selesaikan ini? Biasanya gimana? Oh, adzan dulu, ya wes, adzan dulu. Nanti setelah itu saya baca lagi satu poin ini. Silakan adzan terlebih dahulu. Biar saya baca poin, setelah itu kita sholat, kemudian kita break ya, seperti itu kan? Ya. Siapa yang adzan? Ada yang adzan? Oh, ya, oke. Atau kita lanjutkan nanti saja ya. Kita adzan langsung ya sudah, atau nanti saja ya. Ya wis. Kita anu dulu. Apa namanya? Kita tutup dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Taib kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.